Halo teman-teman semua, jadi di praktikum kali ini fisiologi reproduksi organisme akuatik akan mempelajari mengenai GSI, HSI, USG mengenai pada ikan lele. Yuk simak penjelasan sebagai berikut. Sebelum kita lebih lanjut mengenai GSI, HSI, alangkah baiknya ikan lele tersebut harus kita bedah dulu mengenai proses pembedahan yang dibedah secara vertikal. Jadi sebelum ke sana, kita akan melakukan proses pembedahan yang dilakukan secara vertikal dan perlahan-lahan kita akan membuka gonad dan hati untuk segera ditimbang dan akan mempelajari lebih lanjut mengenai GSI dan HSI. Kira-kira apa sih GSI dan HSI itu? GSI adalah Gonadosomatic Index, yang berarti rasio berat gonad terhadap berat tubuh yang digunakan sebagai indikator perkembangan gonad, dan biasanya nilai GSI meningkat seiring bertambahnya ukuran dan kematangan gonad, sehingga GSI tidak selalu akurat jika digunakan sebagai satu-satunya indikator kematangan, karena beberapa individu dapat memiliki gonad besar tetapi belum mencapai maturasi fungsional, sehingga GSI sebaiknya dikombinasikan dengan analisis histologi atau pengamatan visual menurut Flores et al. 2019. Dan jika HSI yaitu Hepatosomik Index, yang berarti rasio berat hati terhadap berat tubuh yang mencerminkan cadangan energi reproduksi, karena hati berperan penting dalam sintesis fitologenin yang diperlukan untuk pembentukan kuning telur. Nah, peningkatan performa reproduksi berkolerasi ini dengan kondisi fisiologis induk yang baik, sehingga keseimbangan energi tubuh dan HSI yang optimal akan menandakan ketersediaan energi yang cukup untuk mendukung pematangan gonad menurut Esa et al. 2023. Nah, buat USG sendiri, yaitu ultrasonografi, adalah metode non-destruktif untuk memantau perkembangan gonad tanpa membedah induk, yang menunjukkan bahwa pencitraan ultrasonik mampu mengidentifikasi ukuran dan struktur gonad secara akurat dan memerlukan pemantauan berulang tanpa mengorbankan induk menurut Linyi et al. 2023. Biasanya, efektivitas USG ini dalam menentukan siklus reproduksi tahunan ikan akan memanfaatkan gelombang suara untuk menghasilkan citra jaringan internal, sehingga mampu mengurangi stres dan mortalitas induk dan dapat membantu menentukan waktu optimal pemijahan dan meningkatkan efisiensi seleksi induk matang menurut Goldpour et al. 2021. Nah, setelah kita pisahkan antara gonad dan hati, alangkah baiknya setelah itu kita memerlukan menimbang masing-masing gonad dan hati untuk bisa lebih lanjut mempelajari mengenai perhitungan GSI dan HSI. GSI memerlukan perhitungan menggunakan rumus bobot gonad dibagi bobot induk ikan dikali 100%, sedangkan HSI memerlukan rumus yaitu bobot hati dibagi bobot induk ikan dikali 100%. Nah, setelah bobot gonad dan bobot hati sudah diketahui, alangkah baiknya kita akan melakukan proses penjahitan pada ikan lele dengan cara yang tertera di video tersebut ya teman-teman. Nah, biasanya nutrisi ini sangat berperan penting teman-teman dalam mendukung fitologenesis melalui suplai protein dan lipid yang akan mampu mempercepat pematangan gonad dan meningkatkan nilai GSI, sehingga akan mempengaruhi perkembangan oosit menurut Tondang et al. 2019. Biasanya nantinya perhitungan GSI ini akan berpengaruh dan memberikan data akurat mengenai jumlah telur dan tahap perkembangan oosit, tetapi metode ini bersifat destruktif sehingga tidak dapat dilakukan berulang pada individu yang sama menurut EU et al. 2021. Dan jangan lupa gonad dan hati dimasukkan ke dalam air.